Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Nasution dari kelas 12 MIA 7 MAN 2 Padang Sidimpuan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas praktikum mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang dibimbing oleh Bapak Khotibul Umam. Nah, seperti judul yang tertera, kali ini saya akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, terkhusus pada materi teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Penyebaran Islam pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Nusantara, seperti oleh Kesultanan Mataram, Ternate, dan Tidore. Bahkan di akhir abad ke-13, Islam telah hadir di Sumatera Utara. Penyebaran Islam di Indonesia itu sendiri pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Proses pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Proses yang kedua, penduduk asing Asia seperti India, Arab, dan Cina bertempat tinggal di salah satu wilayah di Indonesia secara permanen, kemudian melakukan perkawinan silang dan mengikuti gaya hidup lokal. Nah, sekarang mari kita bahas tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Untuk teori masuknya Islam di Indonesia ini terdiri atas 4 teori, yaitu teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Yang pertama, teori India. Teori ini dikemukakan oleh Vishnupal, Moghut, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda Snodgrass. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dibawa langsung oleh para pedagang dari Kanbai, Gujarat, India. Teori ini menyatakan hal tersebut karena dua wilayah ini, yaitu India dan Indonesia, sering disebutkan dalam sejarah Nusantara kuno. Alasan lain yang menguatkan teori ini adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan raja dari kerajaan Samudra Pasai Aceh, yang pada lisannya bertuliskan angka 686 Hijriah atau 1297 Masehi, yang lisan tersebut berasal dari Gujarat, India. Hal tersebut sama juga terdapat pada makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Kedua, teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold yang berpendapat bahwa pedagang Arab telah menyebarkan agama Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur, sekitar abad awal Hijriah atau abad 7 dan 8 Masehi. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung dari Makkah atau Arab sebagai pusat agama Islam pada abad ke-7 Masehi. Alasan lain yang menguatkan teori ini adalah makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah di Leran, Jawa Timur, yang merupakan seorang wanita muslim yang wafat pada hari Rabu 7 Rajab 475 Hijriah atau 2 Desember 1080 Masehi. Inskripsi nisan terdiri atas 7 baris dan berikut adalah hasil terjemahan oleh Muhammad Yamin terhadap batu nisan makam Fatimah binti Maimun. Beberapa sejarawan yang mendukung teori ini adalah Profesor Hamka, Uka Chandra Sasmita, A. Hashmi, dan Azyu Mardi Azra. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Husain Jajaningrat. Teori ini menyatakan bahwa Islam telah masuk di Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori ini menitikberatkan tinjauannya pada aspek kesamaan budaya yang ada di kalangan masyarakat Indonesia dengan kalangan masyarakat Persia. Persamaannya diantaranya adanya perayaan 10 Muharram atau Hari Asyura, kesamaan konsep ajaran Sufisme, dan persamaan makam Maulana Malik Ibrahim serta makam Malik As-Saleh. Keempat, teori Cina. Teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, khususnya di daerah Jawa dan Sumatera, melalui para perantau dari Cina. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan masyarakat Indonesia, terutama dalam kontak dagang. Bahkan, Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Alasan yang menguatkan teori ini adalah raja dari kerajaan pertama di daerah Jawa, yakni Raden Fatah, merupakan keturunan dari Cina. Ibunya disebutkan merupakan keturunan yang berasal dari Champa, Cina bagian selatan. Bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang banyak didirikan oleh komunitas Cina, khususnya di daerah Jawa. Daerah yang pertama menerima ajaran Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera. Dari tempat itulah Islam kemudian menyebar di Indonesia.
Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.